Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Forget Me Not. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang bernama Oribe Azusa, di mana gadis cantik ini di akhir semester kelas 2-nya tiba-tiba saja teman-temannya dan bahkan keluarganya mulai melupakan sosok dirinya. Dan bagaimanakah gadis cantik ini menjalani hidupnya, di mana ia merasa tak ada seseorang pun yang mengenalnya atau mengingatnya lagi. Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang gajah bergerak filmnya dan henti-hentinya. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang bernama Hayama Takashi, di mana ia di sini sedang bergegas pulang dari sekolahnya bersama teman-temannya. Lalu pada malam hari saat ia naik sepeda, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengagetkannya hingga ia tak dapat mengendalikan sepedanya. Dan disinilah awal mula Takashi bertemu dengan Oribe Azusa, di mana saat Takashi memberikan kalung Azusa yang jatuh, tiba-tiba saja Azusa mengambilnya dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Lalu esoknya di sini tak sengaja Takashi melihat Azusa dan langsung saja ia mengejarnya, di mana ia tak menyangka kalau Azusa ini bersekolah di sini juga atau satu sekolah dengannya. Dan di sini Azusa hanya diam aja anjir. Lalu esoknya saat Takashi pulang ujian, di sini tiba-tiba saja ada Azusa yang sudah menunggunya dong, di mana Takashi sangat kaget melihatnya. Dan di sini Azusa ingin mengajaknya ke suatu tempat ternyata. Dan sampailah ia di mana Azusa memperlihatkan sebuah pemandangan yang indah, di mana dari sini mereka dapat melihat kotanya atau rumah-rumah warga. Asik. Lalu di sini Takashi kembali menanyakan nama gadis ini dan Azusa bertanya, "Apakah kau tak akan melupakan namaku?" Lalu Takashi pun mengiyakan bahwa ia tak akan melupakannya. Bahkan Azusa menyuruhnya berjanji. Dan disinilah Takashi tahu bahwa gadis ini bernama Oribe Azusa. Lalu malam pun tiba di mana Azusa mengatakan, "Sampai sini aja kau mengantarku." Dan di sini Takashi sebenarnya sangat ingin mengantarnya ke rumahnya, karena jika ia ingin menemui Azusa, ia tak tahu harus kemana. Dan juga Azusa tak memiliki handphone atau HP, sehingga Takashi tak tahu harus menghubunginya lewat apa. Lalu Azusa berkata, "Awal kita ketemu merupakan suatu keajaiban. Jadi kalau ditakdirkan lagi bertemu denganku, maka kita akan bertemu lagi pastinya. Dan sebaliknya juga jika kita tak bertemu, artinya kita hanya ditakdirkan bertemu sampai sini saja atau sampai hari ini aja." Anjir kata-katanya. Dan di sini Takashi mengajaknya untuk bertemu besok lusa jam 10 pagi untuk berkemah bersama temannya. Dan di sini Azusa hanya tertawa anjir, karena kan tadi ia udah bilang bahwa takdir yang akan mempertemukan kita, tapi Takashi malah buat janjian anjir. Dan disinilah Takashi berkemah bersama teman-temannya, di mana ia tampak murung jir karena Azusa gak datang-datang sepertinya. Dan beberapa menit kemudian Azusa datang dong, di mana tampaknya ia membawa semongko. Dan di sini teman Takashi yang bernama Kanae menyuruh Takashi untuk memperkenalkan Azusa kepada teman-temannya yang lain. Dan Takashi pun menjelaskan bahwa belum lama ia berteman dengan Azusa ini, di mana Azusa ini satu sekolah dengannya juga, dan juga ia sudah kelas 3. Lalu di sini Kanae pun menanyakan kelas 3 apa atau ruangan berapa. Lalu Azusa pun mengatakan bahwa ruangan kelas 3D. Dan Kanae pun tak percaya karena semua wanita termasuk dirinya di sini atau teman-teman Takashi ini
berada di kelas 3D, di mana ia tak tahu dan tak mengenal Azusa ini. Dan Kanai kembali menanyakan, "Kamu itu siapa?" Dan karena tak tahu harus berkata apa lagi, Azusa pun segera meninggalkan tempat itu. Lalu di sini Takashi berusaha mengejarnya dong, ya sebagai lelaki anjir. Dan disinilah Azusa menjelaskan semuanya, bahwa ia memang berada di kelas 3D, di mana ia menceritakan bahwa pada akhir semester 2 atau kelas 2, perlahan teman-temannya bahkan keluarganya mulai melupakannya. Padahal keluarga dan teman-temannya itu belum pikun dan tua anjir, tapi faktanya mereka udah melupakan dirinya atau melupakan bahwa di dunia ini ada seseorang yang bernama Azusa. Dan di sini Takashi tak percaya bahwa ada orang yang seperti itu di dunia ini. Lalu Takashi pun kembali ke teman-temannya dan meninggalkan Azusa di sini. Lalu esoknya di sini Takashi meminta maaf kepada temannya soal kemarin mengenai Azusa yang pergi begitu saja. Lalu temannya ini kebingungan karena ia tak tahu bahwa kemarin itu ada seorang gadis yang datang dan gadis itu bernama Azusa. Lalu di sini sehabis pelajaran atau kelasnya, di sini Takashi mendatangi kelas 3D, di mana ia mencari tahu apakah benar ada murid yang bernama Oribe Azusa. Dan saat melihat absen, ternyata benar ada Azusa atau nama Azusa di absen itu atau di kelas ini. Dan bahkan Azusa memiliki juga buku yang ia simpan di mejanya. Dan di sini Takashi seperti tak percaya. Dan Takashi pun segera mencari-cari Azusa hingga malam hari pun tiba, di mana ia menemukan Azusa di pinggir jalan jir. Dan di sini ia meminta maaf soal kemarin, di mana ia mengatakan bahwa ia masih tak percaya bahwa ada hal seperti itu, tapi faktanya memang ada ya. Dan di sini Takashi berteriak dong, di mana ia berkata bahwa ia tak akan melupakan Oribe Azusa selamanya. Dan mendengar hal itu, Azusa sangat senang hingga mereka berpelukan dong, asik. Dan esoknya mereka sedang bermain-main bersama dong. Dan disinilah Takashi mulai merekam kesehariannya bersama Azusa, di mana mereka sangat senang dan bahagia jalan bersama. Dan juga Takashi selalu saja merekam Azusa, di mana ia sepertinya tak ingin kehilangan momen-momen indah bersama Azusa ini, asik. Dan di sini Takashi sedang menunggu Azusa bekerja, di mana Azusa bekerja di sebuah ya bisa dibilang panti jompo guys. Lalu sehabis dari menunggu Azusa bekerja, di sini Takashi membawa Azusa ke rumahnya anjir, di mana keluarga Takashi sangat senang dengan kedatangan Azusa ini. Dan juga Azusa sangat senang berada di rumah Takashi karena ia disambut dengan ramah oleh keluarganya ini, baik bapak, ibu, dan kakak dari Takashi. Asik. Dan di sini Takashi mengantar Azusa pulang ke rumahnya. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba Takashi ingat bahwa pada tanggal 1 September nanti adalah ulang tahun Azusa. Dan di hari itu Takashi ingin mengajak Azusa untuk berjalan-jalan. Dan mendengar hal itu, ia sangat senang, bahkan ia memeluk Takashi anjir. Dan ia pun mengatakan bahwa ia ingin ke Koiboto Noka. Lalu saat pulang ke rumah, Takashi kaget karena ia menemukan sebuah kue di kulkasnya. Dan bahkan keluarganya tak tahu itu kue dari mana. Dan saat di kamar, di sini Takashi membuka video-video di HP-nya, di mana video terakhir ada Azusa yang sedang menunjukkan di mana Azusa memilih sebuah kue untuk dibawakan ke rumah keluarga Takashi atau dibawakan ke keluarga Takashi. Dan di sini tampaknya Takashi mulai merasakan hal yang dirasakan oleh teman-temannya Azusa, yaitu ia juga menjadi lupa dengan sosok Azusa anjir. Dan saat di kelas, di sini ada notifikasi dari HP Takashi, di mana ia ada janjian jam 6 bersama Azusa. Dan di sini asli sih, nih Takashi saat tiba di tempat janjian, ia terus melihat foto atau video Azusa di HP-nya, di mana juga ia melihat orang-orang yang sekitar, apakah orang yang ada di sini mirip dengan ada di HP-nya. Yang intinya bahwa Takashi ini sudah lupa dengan sosok Azusa ini guys. Dan di sini bertemulah Takashi dengan Azusa, di mana tampaknya Takashi ini linglung.
dan ya kurang mengenal begitu dalam sosok Azusa ini. Dan di sini pergilah Azusa bersama Takashi. Lalu di sini saat berbincang-bincang dan ditanyai, tampaknya Azusa mulai menyadari bahwa Takashi ini mulai melupakan beberapa hal tentang dirinya. Lalu suatu hari Azusa mendatangi rumah Takashi, di mana kakak Takashi juga sudah tak mengingat Azusa. Lalu karena Takashi tak ada di rumah, di sini kakaknya menyuruh Azusa untuk menunggunya di kamar saja. Dan saat di kamarnya, di sini ia sangat kaget, di mana di kamar Takashi ini sudah ada dan banyak foto-fotonya yang menempel di dindingnya, beserta ada penjelasan atau momen-momen penting yang juga ada identitas dan isi perasaan Takashi kepada Azusa, di mana tampaknya Takashi ini benar-benar melupakan Azusa. Tetapi setiap hari dengan melihat foto-foto beserta apa yang ia tulis itu membuatnya berusaha mengingat sosok Azusa. Dan melihat semua itu, Azusa sangat sedih dong dan terharu karena Takashi ini rela berkorban dan benar-benar sayang padanya, sampai ia rela dan berusaha mengingat dirinya dengan cara seperti itu. Dan juga itulah alasan mengapa Takashi selalu merekam Azusa, karena ya ia ingin mengingat bagaimana momen ia bersama Azusa. Lalu suatu hari di sini Takashi sedang mencari file atau foto temannya, dan tak sengaja ia melihat sebuah file yang isinya adalah video-video Azusa, dan ia pun menonton video-video tersebut, di mana ada banyak momen-momen serta hal-hal yang telah Takashi lakukan bersama Azusa, di mana mereka berdua ini sangat bahagia dan senang. Lalu tiba-tiba saja ada notifikasi dari HP Takashi, di mana itu merupakan notifikasi bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Azusa. Lalu segeralah Takashi ke tempat ia pernah berjanji akan bertemu dengan Azusa di hari ulang tahunnya. Dan di sini kita melihat Azusa berada di tempat perjanjian bersama Takashi. Lalu di sini kita melihat video di laptop Takashi yang belum ia matikan tadi, di mana di video ini Azusa meminta maaf karena mengambil handphone atau HP Takashi secara diam-diam, di mana ia membuat video yang mengatakan bahwa dirinya telah melupakannya atau Takashi sudah melupakan Azusa ini, di mana Azusa sangat sedih dan tak tahu kenapa ini bisa terjadi. Dan juga ia sudah tak berani menyapa Takashi, walau ia sudah berusaha untuk menyapanya. Dan di sini ia sangat sedih anjir, karena ya bagaimana sih perasaan kalian kalau menyapa seseorang dan orang itu sudah tak mengenal kalian lagi. Dan malam hari pun tiba, di mana Azusa udah pergi sepertinya, dan giliran Takashi yang menunggu Azusa, di mana ia terus berusaha mengingat-ingat tentang Azusa. Dan beberapa jam kemudian di sini Azusa datang, di mana ia mengatakan bahwa ia disuruh datang oleh Azusa ke sini untuk menyampaikan bahwa ia tak bisa datang hari ini. Dan nih anjir, Takashi benar-benar gak tahu dong kalau ini Azusa. Di mana Takashi ini terus menanyakan di mana Azusa, di mana ia ingin bertemu Azusa dan ingin bicara karena Takashi ini telah melupakan Azusa. Meski ia pernah berjanji untuk tak melupakannya, tapi kenyataannya ia lupa juga anjir. Dan di sini Azusa pun pergi karena sepertinya ia sudah tak tahan lagi melihat Takashi bersedih dan menangisi dirinya. Dan film pun berakhir guys. Dan oke guys, itu aja dari film yang cukup seru ini ya, dimana emang film-film Jepang cukup absurd dengan alur-alur perfilmannya anjir. Dimana ternyata emang gak ada yang ingat nih Azusa, bahkan Takashi sendiri. Itu pun Takashi berusaha mengingat karena ia membuat sebuah memorinya sendiri mengenai Azusa, dan berusaha mengingat memori itu sehingga ia ingat dong. Tetapi ya mungkin karena sudah banyak momen yang ia jalani, sehingga otaknya ini merasa tak sanggup mengingat itu semua, karena setiap harinya Takashi ini terus melupakan sosok Azusa. Dan pada akhirnya ia pun melupakan Azusa. Dan gitulah alur dari film ini guys. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like,
komen, dan subscribe.